Ada banyak area yang rusak parah di lukisan itu. Ini adalah teknik sabre yang tidak lengkap. Xiao Chen sendiri adalah seorang ahli pedang. Secara alami, dia bisa tahu betapa luar biasanya teknik pedang ini. Hanya dengan satu pandangan sekilas, itu membuatnya terpesona, sangat memperluas wawasannya. Awalnya, dia mengira bahwa teknik sabre sempurna yang dia ciptakan sendiri adalah sesuatu yang sangat sulit didapat. Sekarang dia melihat teknik pedang ini, dia benar-benar merasa agak malu. Dibandingkan dengan alam seribu besar, berada di alam Kunlun seperti menjadi katak di dalam sumur. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Tang, Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan lebih tertarik. Senior Tang tahu teknik pedang ini. Tentu saja, aku, tepat pada saat ini, Xiao Su dan dua lainnya kembali ke kapal. Mereka dengan cepat melaporkan, Kapten, panennya bagus. Kedelapan orang itu semuanya membawa sejumlah besar spirit jades dan banyak peralatan untuk tentara perisai surgawi. Selain itu, kami masih belum memeriksa cincin penyimpanan Venerate lapis baja emas gelap. Melangkah ke depan, Xiao Su menyerahkan cincin penyimpanan Venerate berlapis emas gelap kepada Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan berkata, cepat tinggalkan tempat ini. Ini masih tidak terlalu aman. Adapun rampasan perang ini, Anda dapat menanganinya sesuka Anda. Tidak perlu bertanya padaku. Terima kasih, Kapten. Ketiganya pergi dengan penuh semangat, kembali ke stasiun mereka untuk mengarahkan pedang hitam dan dengan cepat berlayar jauh. Di dalam kamar Kapten, Xiao Chen menyeduh teh untuk Penatua Tang, bersiap mendengarkannya menjelaskan teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya secara rinci. Tidak ada yang mengganggu kita sekarang. Senior Tang, beritahu saya semua yang Anda tahu, desak Xiao Chen dengan lembut sambil menuangkan secangkir teh untuknya. Penatua Tang menerima cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, ada cerita panjang di balik teknik pedang pelanggar pantang Mahamaya ini, yang melibatkan banyak hal. Tuan Muda Xiao, apakah Anda tahu bagaimana peringkat teknik bela diri seribu besar alam? Xiao Chen menjawab dengan jujur, The Book of the Epochs tidak mencatat banyak tentangnya. Semua alam besar dan wilayah astral memiliki pengenalan yang berbeda tentang teknik bela diri. Sejujurnya, saya tidak begitu jelas tentang itu. Petik 2. Penatua Tang tersenyum dan berkata, itu sangat normal. Orang-orang yang belum pergi ke Central Great Realm tidak akan tahu bahwa itu adalah tempat kelahiran Martial Dao. Itu juga merupakan pusat peradaban untuk seluruh Great Thousand Realms. Itu sudah ada selama jutaan tahun, memiliki sejarah yang terlalu jauh ke Belman membaca yang lebih baik. Selain teknik budidaya kelas primogenitor dan teknik budidaya kelas misteri, yang langsung dipahami dari teknik budidaya kelas primogenitor, semua teknik budidaya dan teknik bela diri di dunia diklasifikasikan, dari tinggi ke rendah, ke kelas surga, kelas bumi, dan tingkat mortal. Xiao Chen berkata dengan lembut, Senior Tang, aku sudah tahu itu. Langsung saja ke intinya. Penatua Tang mengangguk dan berkata, bukannya saya berbelit-belit. Beberapa topik tidak dapat dihindari jika kita berbicara tentang teknik pedang pelanggar pantang-pantang Mahamaya. Kalau tidak, Tuan Muda Xiao tidak akan mengerti. Baiklah, silakan lanjutkan. Awalnya, zaman bela diri mengalami usia yang kacau. Kemudian, memasuki zaman kegelapan, yang dikenal sebagai zaman iblis-iblis caotik. Selama usia itu ketika banyak pendahulu kita muncul dan menciptakan banyak teknik kultivasi tingkat primogenitor dan teknik bela diri, benar-benar memperkuat dasar-dasar zaman bela diri. Petik 2. Xiao Chen merasa bersemangat dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya ini adalah teknik bela diri tingkat primogenitor? Penatua Tang tertawa tanpa sadar. Bagaimana itu bisa terjadi? Banyak teknik budidaya kelas primogenitor dan teknik bela diri telah hilang. Jika seseorang muncul kembali, itu akan mengguncang seluruh alam seribu besar. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas untuk mendapatkannya. Itu tidak mungkin jatuh ke tangan orang-orang seperti kita. Lalu, Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Tang meletakkan cangkir tehnya dan berkata, saya belum selesai. Teknik budidaya tingkat 1 primogenitor adalah 8 gerakan dari telapak tangan Dewa Gautama, yang diciptakan oleh Buddha Gautama. 4 kuil Buddha yang kita ketahui sekarang adalah 4 tanah suci yang melampaui sekte peringkat 7. Masing-masing dari mereka menggenggam 1 gerakan dari telapak tangan Gautama. 4 gerakan lainnya hilang. Dari sana, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari 4 kuil memahami banyak teknik kultivasi dan teknik bela diri dari gerakan telapak tangan Gautama yang mereka pegang. Teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya ini secara langsung dipahami oleh seorang biksu kuat dari kuil roh tersembunyi dari jurus ketiga telapak tangan Gautama.
Itu juga satu-satunya teknik pedang yang dipahami dari telapak tangan Gautama. Petik 2. Xiao Chen bergumam, kuil roh tersembunyi, betul sekali. Sekarang, di antara puluhan ribu sekte Buddha di 1000 alam besar, kuil roh tersembunyi adalah salah satu dari 4 kuil besar dengan pengaruh terbesar. Itu memegang posisi tinggi, bahkan melebihi istana kerajaan. Semua orang di Great Tousan Realms mengetahuinya. Xiao Chen bergumam, kalau begitu, teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Kuil roh tersembunyi berhasil memahami ratusan teknik kultivasi dan teknik bela diri yang berbeda dari langkah ketiga telapak tangan Gautama. Apalagi 3 candi lainnya. Penatuatang berkata dengan serius, kamu tidak mendengar dengan jelas. Ini adalah satu-satunya teknik pedang yang langsung dipahami dari telapak tangan Gautama. Teknik pedang sekte Buddha lainnya tidak berasal dari telapak tangan Gautama. Lebih penting lagi, ini adalah teknik pedang penentang Buddha. Mahamaya berarti bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah ilusi, hanya mimpi Buddha Gautama. Di dalam sekte Buddhis, kata ini sendiri adalah tabu dan tidak boleh dimarahi dengan gegabah. Yang lebih buruk adalah 2 kata yang muncul setelahnya, pelanggaran pantang. Dada Xiao Chen menegang saat dia memikirkan niat membunuh yang diberikan patung Buddha dan berbagai aspek aneh dari lukisan itu. Kemudian, dia tiba-tiba gemetar. Kultivasi sekte Buddhis membutuhkan pantangan yang ketat. Jika tidak, seseorang akan diusir dari kuil. Seseorang mungkin kehilangan karakter dasar mereka dan memasuki penyimpangan Ki Berserking, menghilangkan semua kekuatan mereka. Namun, teknik pedang ini berani melawan aturan seluruh sekte Buddhis. Ia tidak hanya menggunakan kata-kata menantang seperti Mahamaya tetapi juga kata-kata seperti, pelanggaran berpantang, tidak menunjukkan rasa hormat apapun terhadap aturan. Setelah mencapai titik ini, Penatuatang tiba-tiba tersenyum. Lebih menarik lagi, teknik pedang ini berasal dari telapak tangan Gautama, langsung dipahami darinya. Ini seotentik mungkin. Ini adalah kehendak Buddha Gautama. Namun, ketika pertama kali muncul, itu membuat marah kelompok biksu itu. Kamu perlu tahu bahwa teknik kultivasi atau teknik bela diri yang langsung dipahami dari telapak tangan Gautama dapat dibalikkan, pada akhirnya memungkinkan seseorang untuk berlatih telapak tangan Gautama. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Menarik. Seberapa kuat teknik pedang ini? Petik 2. Senyum Elder Tang menghilang saat dia menjawab dengan serius, sangat kuat. Begitu kuat sehingga banyak keberadaan menakutkan menempatkan diri mereka dalam bahaya untuk menerobos masuk ke kuil roh tersembunyi untuk menghancurkannya. Akhirnya, tanpa pilihan, kuil roh tersembunyi mengambil inisiatif untuk membuat teknik pedang ini tidak lengkap. Sebenarnya, itu adalah hal yang memalukan bagi kuil roh tersembunyi, karenanya, melakukan hal itu bukanlah pukulan yang terlalu besar. Selanjutnya, kuil roh tersembunyi memiliki beberapa teknik kultivasi dan teknik bela diri. Kehilangan satu bukanlah masalah. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia sangat terkejut. Itu berlebihan. Namun, saya tidak melebih-lebihkan apapun. Anda bisa bertanya-tanya di Central Great Realm. Semua orang tahu tentang itu. Di masa depan, Anda akan mempelajari lebih banyak cerita tentang teknik pedang ini. Kemudian, Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Cerita apa yang ada di sana? Penatuatang tertawa, hehe. Anda akan tahu ketika Anda pergi ke sana. Saat ini, Anda tidak cukup berpengalaman dan tidak akan mengerti. Petik 2. Xiao Chen merasa tidak berdaya. Kemudian, dia berkata, baiklah, kalau begitu. Saya tidak akan menyebutkannya lagi. Saya hanya punya satu pertanyaan lagi, bisakah saya berlatih teknik pedang ini? Jika Anda bisa mempraktikkannya, tentu saja Anda bisa. Anda bukan orang dari sekte Buddhis, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, orang-orang yang bukan dari sekte Buddhis yang ingin berlatih di dalamnya jarang mempelajari interpretasi yang benar, kata Elder Tang perlahan. Xiao Chen berkata, itu mungkin tidak berlaku untukku. Saat itu, manual teknik sabre ini datang kepada saya atas inisiatifnya sendiri. Petik 2. Butuh inisiatif untuk mendatangimu. Penatuatang membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Betul sekali. Setelah saya menyebarkan energi dao besar saber dao saya, dibutuhkan inisiatif untuk mengikuti aura saya dan terbang. Penatuatang masih tidak percaya. Dia bergumam, ini, meskipun energi dao besar saber dao sulit dicapai, masih sulit untuk mengatakan bahwa itu dapat memaksa manual teknik sabre untuk terbang. Kamu punya arira Buddhis, tunggu, itu tidak benar. Teknik sabre ini menantang dan mengambil jalan yang berbeda. Ia tidak akan peduli dengan arira sekte Buddhis ortodoks. Xiao Chen tidak memikirkannya, dia juga tidak peduli dengan alasannya.
Pada akhirnya, teknik pedang berakhir di tangannya. Itu juga fakta bahwa lukisan itu telah mengambil inisiatif untuk terbang ke arahnya. Xiao Chen percaya bahwa dia memiliki takdir dengan manual teknik pedang ini. Dia harus bisa menemukan interpretasi yang benar. Ini adalah kesempatan langka yang harus dia tangkap. Dari menerima misi dari kelompok bajak laut darah Savage hingga sekarang, perjalanan ini dapat dikatakan telah selesai dengan sempurna, sebuah kesimpulan sementara. Memperoleh teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya adalah panen terbesar. Jika Xiao Chen bisa mempelajarinya sebelum tiba di tanah yang diberkati, dia akan mendapatkan keterampilan hebat lainnya. Ada juga cincin penyimpanan dari Major Primal Core Venerate puncak itu. Dia bertanya-tanya kejutan menyenangkan seperti apa yang akan diberikan padanya. Oh, benar, ada satu hal lagi yang sangat penting yang hampir saya lupakan. Senior Tang, untuk hal tentang tubuh yang seperti pedang atau gunung, aku sudah mengetahuinya. Xiao Chen memberi tahu Penatua Tang apa yang dia pahami ketika dia memegang spanduk perang darah merah sebelum bertarung dengan Venerate lapis baja emas gelap. Setelah Penatua Tang mendengar itu, matanya berbinar. Jadi, tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah, mengacu pada kehendak jiwa. Baiklah, saya mengerti sekarang. Dalam waktu kurang dari sebulan, aku seharusnya bisa memecahkan teka-teki kata-kata terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah. Kemudian, Penatua Tang pergi sambil tertawa terbahak-bahak, sangat bersemangat. 7 hari kemudian, semuanya damai di Laut Berbintang. Pedang-pedang hitam sudah lama meninggalkan medan perang itu. Sekarang sangat sulit untuk menemukan kelompok bajak laut di Laut Kuburan yang luas ini. Orang-orang yang dikirim oleh tentara perisai surgawi tidak dapat menemukan Xiao Chen dan hanya bisa mundur tanpa daya. Hilangnya Venerate lapis baja emas gelap dan 8 pembudidaya lapis baja emas mengejutkan seluruh tentara perisai surgawi sebagai hal yang aneh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengabaikan semua itu, Xiao Chen akhirnya lolos dari cengkeraman tentara perisai surgawi dan tidak lagi perlu khawatir tentang pengejarannya. Selama 7 hari terakhir, Xiao Chen telah merenungkan teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya. Dia merasa agak kecewa. Teknik pedang yang tidak lengkap ini hanya memiliki 3 gerakan, melanggar duniawi, menyelesaikan hal biasa, dan memasuki neraka. Saat ini, dia fokus sepenuhnya untuk memahami Breaking the Mundane. Namun, semakin dalam dia menyelidikinya, semakin besar rasa dingin yang dia rasakan menyebar di hatinya. Ketika seseorang berada di dunia yang penuh sesak ini, ada pencapaian, cinta, dan kebencian. Semua orang merindukan mereka dan tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bagaimana seseorang bisa memecahkan duniawi dengan begitu mudah? Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Saya pasti telah mendapatkan sesuatu yang salah. Semakin jauh saya pergi, semakin jauh saya dapatkan. Ini jelas merupakan tanda memasuki penyimpangan Ki Berserking. Xiao Chen berhenti memahami dan mengeluarkan lukisan itu untuk melihatnya lagi. Saat dia menatap lukisan itu, dia memusatkan pikirannya. Ada seorang biksu memegang pisau biksu Buddha di bawah patung Buddha pembantaian. Saat dia bergerak dan melangkah maju, dia mengirimkan banyak cahaya pedang. Mantra untuk melanggar duniawi perlahan muncul pada saat ini. Duniawi itu pahit. Seseorang menjadi tua, sakit, dan mati. Ada dendam dan kebencian, tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, berpisah dari cinta. Seseorang tidak boleh berhasrat untuk menjadi abadi. Seseorang tidak boleh berhasrat untuk bebas dari penyakit. Seseorang tidak boleh berhasrat untuk tidak pernah berpisah dari cinta. Seseorang tidak boleh berhasrat untuk tidak pernah berpisah. Pahit, pahit, pahit. Berbagai hal duniawi adalah segala macam kepahitan. Hancurkan pantangan dan pemurnian. Gunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati saya yang seperti Buddha. Catatan TL, hati seperti Buddha juga mengacu pada hati yang penuh belas kasih, meskipun itu juga literal dalam novel ini. Itu kemungkinan mengandung arti ganda. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara angin sabar terdengar. Itu seperti angin pedang biksu dalam lukisan itu melewati telinganya. Pikiran Xiao Chen mengembara ke berbagai kesulitan yang dihadapinya. Dia merasa bahwa cahaya pedang ini tanpa emosi, bahwa angin pedang itu seram dan dingin. Seluruh tubuhnya merasakan hawa dingin yang sulit dia pahami. Terjebak lagi. Xiao Chen menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beristirahat cukup lama, dia akhirnya menenangkan emosinya. Jika saya hanya mengikuti lukisan dan mengeksekusinya, teknik pedang ini tidak sulit. Namun, jika saya ingin mencari interpretasi yang benar, itu sangat sulit. Jika aku tidak hati-hati, ini akan berubah menjadi teknik pedang iblis. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan meletakkan teknik pedang ini untuk saat ini.
Lebih baik memikirkan hal-hal yang membahagiakan. Kemudian, dengan pikiran, cincin penyimpanan Venerate berlapis emas gelap muncul di tangannya. Xiao Chen masih belum melihat barang-barang dari puncak mayor Primal Core Venerate. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Ketika sense spiritualnya memasuki cincin penyimpanan, hal pertama yang dia lihat adalah spirit Jades yang berkilauan. Giok roh kelas menengah. 800.000 dari mereka. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Dia ingat bahwa yang mulia berbaju emas gelap ini adalah seorang deputi jenderal atau semacamnya. Memang, kekayaannya sangat luar biasa. Hanya giok roh kelas medial yang dia bawa sudah begitu banyak. Ini belum termasuk giok roh kelas rendah yang tersebar. Dia terus melihat sekeliling. Apa ini? Sense spiritual Xiao Chen bergerak, dan dia mengeluarkan manual. Ketika dia melihat manualnya, dia bergumam, teknik pedang 1000 tentara. Ini seharusnya teknik pedang yang digunakan oleh Yang Mulia berarmor emas gelap dan Jenderal Pedang. Barang bagus. Xiao Chen mengungkapkan senyum. Teknik pedang Venerate lapis baja emas gelap telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Menyapu dengan pedang di tengah tembakan meriam. The One Sword Conquering the Country bahkan berhasil memblokir jurus penakluk naga yang dilakukan Xiao Chen dengan Dharmic World. Auranya agung dan tirani tanpa batas. Sayangnya, Xiao Chen adalah seorang ahli pedang. Namun, dia masih bisa mempelajarinya. Mungkin dia bisa membuat beberapa perubahan untuk menggunakannya dalam teknik pedangnya. Lebih penting lagi, gaya teknik pedang ini cocok untuk Xiao Chen, mengambil jalan tirani. Dia terus mencari. Selain manual teknik pedang, ada beberapa herbal roh dan suplemen umum, semuanya khusus untuk penggunaan tentara perisai surgawi dan peredarannya sangat dilarang, yang membuatnya sangat langka. Catatan pengaruh dinasti. Ini mencatat kelahiran dan kebangkitan dinasti Central Great Realm. Xiao Chen menemukan sebuah buku, satu beredar di tentara perisai surgawi untuk memperkenalkan berbagai dinasti dari alam besar pusat serta beberapa kerajaan yang kuat. Ini menarik. Xiao Chen memindai halaman konten dan menemukan dinasti yang mengejutkan. Dinasti Tianwu. Xiao Chen hendak membaca lebih lanjut ketika suara Xiao Su terdengar di telinganya. Kapten, ada situasi. Kami menemukan kapal biasa dari tentara perisai surgawi. Kapal perang biasa. Ya, satu-satunya kapal. Ini hampir sekuat kapal bajak laut bintang 4 biasa. Itu mengejar seseorang dan tidak mengejar kita. Perhatikan dulu. Aku akan pergi dan melihat. Xiao Chen menyingkirkan catatan pengaruh dinasti. Dengan beberapa kilatan, dia tiba di ruang kendali. Layar air di tengah menunjukkan pemandangan danau di mana kapal perang tentara perisai surgawi mengejar seorang pria yang berlumuran darah. Wajahnya terlihat kabur. Pria itu dalam keadaan menyesal, melarikan diri dengan beberapa pembudidaya lapis baja emas di ekornya. Adapun kelompok pembudidaya lapis baja emas itu, pemimpinnya hanyalah pembudidaya inti primal kecil puncak. Yang mengikutinya adalah tentara yang esens. Kapal perang mengikuti dengan tidak tergesa-gesa, tidak menunjukkan urgensi sama sekali. Kapten, haruskah kita membantu? Biasanya, Xiao Su pasti akan segera pergi dan membantu. Namun, pedang-pedang hitam baru saja lolos dari tentara perisai surgawi. Mereka tidak bisa dengan mudah mengambil risiko seperti itu. Bahkan jika mereka berhasil menghancurkan kapal perang itu, tentara perisai surgawi mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk dari mana kapal perang itu menghilang. Masalah ini sangat penting, jadi Xiao Su hanya bisa menyerahkan keputusan kepada Xiao Chen. Tentu saja, Xiao Chen bukanlah orang yang akan membantu semua orang. Jika dia bisa membantu, dia pasti tidak akan keberatan. Namun, dia tidak akan cukup bodoh untuk membantu orang asing jika hal itu akan melibatkan dia dan semua saudara di kapal. Tunggu. Saat Xiao Chen hendak memutuskan untuk pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mengapa saya menemukan orang ini agak akrab? Suara mendesing. Mata surgawi Xiao Chen terbang, dan setelah beberapa saat, dia dengan jelas melihat siapa pria itu sebelum mengingat mata surgawi. Xiao Chen berkata, itu adalah Yama tangan besi kelompok bajak laut darah liar. Ah! Ini sangat mengejutkan orang-orang di ruang kontrol, memberi mereka kejutan yang luar biasa. Tangan besi Yama adalah orang yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Yang Mulia berlapis emas gelap itu. Tangan besi Yama dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam laut awan di Laut Makam, Yang Mulia yang tak tertandingi. Untuk berpikir bahwa Yama tangan besi muncul dalam keadaan yang menyedihkan, dikejar oleh sekelompok pembudidaya tentara perisai surgawi yang biasa-biasa saja seperti monyet. Xiao Chen memandang Xiao Su dan berkata, kamu bertanggung jawab dan membuat keputusan sendiri. Saat itu, tangan besi Yama dengan kejam menceramahi Xiao Su, mempermalukannya.
Mereka dapat dianggap memiliki beberapa konflik satu sama lain. Xiao Chen dapat menerima atau tidak menyelamatkan Yama tangan besi. Itu semua tergantung pada keputusan Xiao Su. Selamatkan dia. Xiao Su hanya ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas membuat pilihannya. Xiao Chen tersenyum dan menepuk bahu Xiao Su. Pergilah. Setelah menggunakan Cold Steel Eagles untuk menyelamatkannya, lingkari kapal perang itu dan terbang ke arah yang berbeda sebelum kembali ke Black Cutlass. Dengan begitu, mereka tidak akan mengekspos posisi pedang hitam. Ya, saya jamin saya tidak akan mengekspos pedang hitam. Xiao Su pergi untuk memenuhi pesanan. Dia memimpin dua elang baja dingin ke langit, pergi tanpa suara. Pedang-pedang hitam perlahan-lahan berlayar, semakin jauh dari kapal perang tentara perisai surgawi itu. Setelah beberapa saat, kapal perang tentara perisai surgawi menghilang dari layar air. Xiao Chen dan yang lainnya naik ke dek dan mulai menunggu dengan tenang. Tidak perlu meragukan keberhasilan operasi ini. Mengingat kekuatan Xiao Su sebagai pembudidaya inti primal utama tahap awal dan dua elang baja dingin, tiran laut, tidak ada kemungkinan kegagalan. Itu hanya masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Memang, setelah 1 jam, dua elang baja dingin muncul dalam pandangan semua orang. Bang! Xiao Su melompat turun dari langit, membawa seseorang, dan mendarat dengan berat. Kemudian, dia perlahan-lahan meletakkan orang itu di punggungnya di geladak. Sekarang, tangan besi Yama tidak memiliki kejayaan masa lalunya. Dia terlihat sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tokoh sejati biasa. Tangan besi Yama tampak pucat, berlumuran darah. Tubuh fisiknya telah terkorosi oleh lautan berbintang sampai pada titik di mana dia hampir tidak bisa dikenali. Matanya telah kehilangan cahayanya, dan jiwanya tertekan. Xiao Chen melihat dan melihat luka di dada Xiao Su. Mengingat kekuatan Xiao Su, dia seharusnya tidak mengalami cedera. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Su berubah agak tidak sedap dipandang. Orang ini tidak ingin aku menyelamatkannya. Dia ingin mati. Bahkan setelah saya berusaha keras, dia masih memarahi saya. Bantu dia dengan lukanya dulu. Setelah dia sembuh, biarkan dia. Xiao Chen tidak merasa ini sulit untuk dipahami. Sepertinya kelompok bajak laut darah Savage sebagian besar dihancurkan. Keyakinan di hati si tangan besi Yama telah runtuh. Secara alami, akan sulit bagi tangan besi Yama untuk melewati ini. Bab 1559, mentah 1671, patah atau tidak rusak tidak masalah. Tangan besi Yama pulih dengan sangat cepat. Dengan pil obat plus Xiao Su yang merawatnya secara pribadi, kulitnya menjadi jauh lebih baik. Luka yang tersisa pada dirinya mulai sembuh secara otomatis, dan keropengnya terlepas. Tubuh fisik seorang pembudidaya inti primal utama puncak relatif kuat. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari Xiao Chen setelah dia menggunakan semua sumber jus kehidupan itu. Ini karena tubuh fisik akan mengalami transformasi dengan setiap kemajuan. Tentu saja, jika Xiao Chen mencapai puncak alam inti utama-utama, kekuatan tubuh fisiknya pasti akan melampaui Yama tangan besi saat ini. Di dek, tangan besi Yama perlahan terbangun. Ketika dia dengan jelas melihat di mana dia berada dan orang-orang di sekitarnya, dia perlahan berdiri. Dia tidak mengucapkan terima kasih, juga tidak ada kegembiraan di wajahnya. Apakah ada anggur? Xiao Su mengerutkan kening saat mendengar itu. Meskipun kultivasimu tinggi, lukamu hanya sedikit sembuh. Kamu tidak boleh minum anggur. Tangan besi Yama tersenyum dan berkata, tubuh ini milik orang tua ini. Aku tidak perlu seorang pemula sepertimu ikut campur. Apakah kamu pikir kamu bisa mulai memerintahku hanya karena kamu menyelamatkan orang tua ini? Xiao Su merasa tertahan ketika mendengar ini dan agak malu. Fei petik terbalik R tidak bisa terus menonton. Dia memasang ekspresi serius saat dia berkata, mengapa kamu selalu seperti itu? Bos Xiao Su mengambil risiko untuk menyelamatkan hidupmu, namun kamu bahkan tidak berterima kasih padanya. Dia peduli padamu, dan kamu berbalik dan memarahinya. Petik 2. Tangan besi Yama menoleh dan menatapnya. Meskipun dia terluka, udaranya masih ada. Dia melotot sedikit, tampak sangat menakutkan. Namun, Fei petik terbalik R bahkan tidak mundur setengah langkah, langsung menatapnya. Bibir tangan besi Yama melengkung ketika dia berkata, gadis kecil yang gemuk, jelaskan ini dulu. Orang tua ini tidak pernah ingin pemula ini menyelamatkanku sejak awal. Tidak menamparnya sudah menunjukkan banyak rasa hormat padanya, namun kamu ingin orang tua ini untuk berterima kasih padanya. Betapa konyolnya. Wajah Feier tenggelam. Wajahnya yang agak kekanak-kanakan memerah karena marah. Kamu menyebutku gendut. Kamu. Sebelum Feier bisa mengamuk, Luonan dengan cepat menariknya kembali. Momen ini menuntut ketenangan. Bagaimanapun,
Pihak lain adalah puncak keberadaan Major Primal Core yang sangat terkenal. Dia baru saja memulihkan sebagian kekuatannya sekarang. Yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya. Hahaha, tangan besi Yama tertawa terbahak-bahak, tidak bisa berhenti. Orang-orang di kapal ini semuanya sangat aneh. Aku bertanya-tanya dari mana pasangan muda ini berasal, mereka tidak secanggih mungkin. Ada juga bajak laut pemula yang baru saja datang ke laut kuburan, sangat bodoh dan bodoh seperti sapi. Hei, ada juga seorang tetua dari sekte pengatur binatang. Kamu seharusnya menjadi sekte yang benar. Wajah Elder Tang menjadi gelap saat dia mendengus dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pergi dengan sedih. Tangan besi Yama tidak peduli. Dia mengalihkan tatapannya ke Xiao Chen dan terus mengkritik, dan ada orang berpakaian putih ini yang datang entah dari mana. Untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah kaptennya. Selanjutnya, kapal yang buruk ini benar-benar berhasil melarikan diri dari tentara perisai surgawi secara utuh. Dan tidak terluka. Setelah tangan besi Yama menunjuk dan mengkritik orang lain, dia tertawa lagi. Ini benar-benar kasus kebaikan yang tidak pernah terbayar. Yang mereka dapatkan hanyalah hinaan dan kritik yang kejam. Suara mendesing. Xiao Chen dengan santai melemparkan sebotol anggur, yang melesat seperti sambaran petir. Reaksi tangan besi Yama sangat cepat, dia dengan kuat meraih botol itu. Kemudian, dia membukanya dan meminumnya dalam tegukan besar. Akhirnya ada sumbatan di mulutnya. Anggur yang enak. Anggur yang enak. Aku tidak mengharapkan ini. Aku tidak bisa mengatakan bahwa meskipun penampilan bodohmu, kamu sebenarnya memiliki beberapa barang bagus untukmu. Namun, Xiao Chen sudah berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, kembali ke pos Anda. Tujuannya adalah tanah yang diberkati. Lanjutkan perjalanan kita. Semua orang di dek memelototi Iron Hand Yama sebelum pergi. Menghadapi angin sepoi-sepoi, tangan besi Yama minum anggur, tidak peduli dengan tatapan orang lain. Namun, tidak ada yang memperhatikan kurangnya semangat di matanya. Saat dia menatap laut, dia tampak kosong. Hari-hari berikutnya berlangsung damai. Setelah memukul blok dengan teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, Xiao Chen melanjutkan ke teknik pedang 1000 tentara. Teknik pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam hal kekuatan ofensif, itu bahkan lebih unggul dari teknik pedang sempurna miliknya. Bagaimanapun, dia menciptakan teknik pedang sempurna ketika kultivasinya tidak terlalu tinggi. Di belakang, beberapa gerakan memiliki banyak area untuk perbaikan. Dibandingkan dengan teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya yang sangat mendalam, teknik pedang 1000 tentara itu hebat dan luas. Kemampuan pemahaman Xiao Chen sangat tinggi, dan dia dengan cepat memahami tekniknya dan memasukkannya ke dalam keterampilannya sendiri dengan pedang. Xiao Chen mengubah teknik pedang 1000 tentara menjadi teknik pedang pemecah tentaranya sendiri. Bagaimanapun, pedang berbeda dari pedang. Xiao Chen memanfaatkan karakteristik uniknya dan menekankan kata istirahat. Dia mengadaptasi dan memadatkan teknik pedang 1000 tentara menjadi 4 gerakan pembunuhan, melanggar pasukan besar, melanggar gunung dan sungai, mematahkan bintang, melanggar dunia. Di antaranya, Breaking the World didasarkan pada One Sword yang sangat perkasa yang menaklukkan negara dari Venerate lapis baja emas gelap. Saat Xiao Chen mengerjakan teknik pedang 1000 tentaranya selama lebih dari setengah bulan, itu menjadi semakin mempesona. Ketika dia mengacungkan pedangnya, cahaya pedang melolong saat energi dao besarnya menyebar. Ledakan sonik bergema saat ketajamannya terdengar. Itu seperti semua darah panasnya terkumpul di dadanya saat dia meraung ke langit. Merusak, 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 melanggar tentara besar, melanggar gunung dan sungai, mematahkan bintang, menghancurkan dunia. Saat Xiao Chen mengeksekusi semua gerakan teknik pedang 1000 tentara di geladak, dia merasa sangat riang. Darahnya mengalir melalui nadinya, dan dia merasa sangat nyaman. Samar-samar, hambatan ke alam inti primal juga mengendur secara signifikan. Teknik pedang hebat. Saya telah melihat banyak jenius dalam hidup saya tetapi tidak pernah jenius iblis seperti Anda. Di tangan Anda, teknik pedang 1000 tentara yang terkenal dari tentara perisai surgawi berubah menjadi ciptaan Anda sendiri dalam waktu kurang dari setengah bulan. Selama setengah bulan terakhir, selain Xiao Chen, hanya ada tangan besi Yama, yang sulit bergaul dan meninggalkan dirinya untuk minum sembarangan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum tipis. Ini adalah pertama kalinya Yama tangan besi berbicara dengan benar. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Chen telah menderita dari banyak evaluasi pihak lain. Tangan besi Yama seperti lalat yang berdengung di sekitar telinganya, sangat mengganggu. Sial, kalau saja jenderal pencuri itu ada di sini untuk melihat teknik pedang ini. Dia akan frustrasi sampai mati. Hahaha.
Xiao Chen baru saja memikirkan sesuatu yang baik tentang Yama Tangan Besi ketika Yama Tangan Besi tiba-tiba mengatakan itu. Bibir Xiao Chen berkedut saat dia berkata dengan canggung, akan lebih baik jika dia tidak muncul. Xiao Chen belum bosan hidup. Jika Jenderal Pedang muncul di sini, semua orang akan mati. Itu benar. Dengan sifat seperti kura-kura tua itu, bahkan jika dia marah, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Tangan besi Yama tersenyum dan mulai kehilangan minat. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa hasil dari pertempuran besar hari itu? Tangan besi Yama meneguk anggur sebelum menjawab dengan putus asa, bagaimana bisa? Mengingat gaya tentara perisai surgawi, tidak peduli seberapa besar kerugian mereka, mereka pasti ingin membunuh semua kelompok bajak laut. Tidak ada cara untuk menyerang sama sekali. Bos Savage Blood menggunakan kekuatan penuhnya untuk membantu kami membuat celah. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia merasa agak aneh. Dia berani mengalihkan perhatian saat melawan Jenderal Pedang. Itu benar. Oleh karena itu, meskipun kami berhasil menyerang, bos tidak ditemukan dimanapun. Kami bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Kemudian, semuanya menjadi kacau. Tidak ada orang dari kelompok bajak laut darah Savage yang melarikan diri, pergi semua keluar bersama mereka. Saat tangan besi Yama berbicara, air mata keluar dari matanya. Kemudian, dia dengan ganas meneguk anggur dan berkata, namun, tahukah Anda, hanya saya yang hidup. Semua orang mati, hanya lelaki tua ini yang hidup. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa membayangkan bahwa di bawah situasi yang intens seperti itu, Savage Blood Star Venerate terluka parah karena gangguannya. Karena tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak, hasilnya tidak mungkin bagus. Semua orang dari kelompok bajak laut darah Savage tidak peduli dengan hidup mereka sendiri, berniat bertarung sampai mati saat mereka menyerang tentara perisai surgawi. Semua orang tewas dalam pertempuran sengit atau kepala mereka dipenggal oleh pedang para pembudidaya lapis baja emas. Jika tidak, mereka terbunuh oleh ribuan anak panah yang menusuk mereka, sekarat dengan mata terbuka. Mungkin mereka berhasil membawa musuh bersama mereka. Beberapa diledakkan oleh peluru meriam. Darah panas memenuhi lautan yang bergelombang itu, kemarahan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kelompok bajak laut darah Savage telah bertarung sampai orang terakhir. Tangan besi Yama secara pribadi menyaksikan kematian semua orang. Semua orang meninggal. Hanya dia yang hidup, satu-satunya rasa sakit yang lebih besar daripada berpisah oleh kematian adalah kesepian yang diakibatkannya. Mereka yang meninggal beruntung. Orang-orang yang hidup lebih menderita. Tangan besi Yama bersandar di sisi kapal, memegangi kepalanya dan menggedornya. Xiao Chen tidak tahu harus berkata apa. Sejak Xiao Su mengatakan bahwa tangan besi Yama menolak untuk diselamatkan, Xiao Chen sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Namun, dia tidak menyangka akan begitu menyedihkan. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sebuah baris dari mantra teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya mematahkan keduniawian, yang duniawi itu pahit. Seseorang menjadi tua, sakit, dan mati. Ada dendam dan kebencian, tidak dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Berpisah dari cinta. Kalimat, ada dendam dan kebencian, tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, benar-benar diterapkan pada tangan besi Yama. Namun, pada kenyataannya, bagaimana Xiao Chen berbeda? Berbagai hal duniawi adalah segala macam kepahitan. Hancurkan pantangan dan pemurnian. Gunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati saya yang seperti Buddha. Hancurkan pantang dan pemurnian, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, merenungkan kata-kata itu. Namun, kepahitan menyebar di hatinya. Pada saat ini, dia tidak mau memikirkan teknik pedang ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik. Kemudian, dia melihat Xiao Su di pintu, menoleh. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Su berkata dengan malu-malu, aku khawatir dia akan mengambil hal-hal terlalu keras. Aku sudah mengalami apa yang dia lakukan. Sebenarnya, aku benar-benar tidak menyalahkannya. Aku akan pergi dan membiarkan dia memarahiku untuk sementara waktu. Mungkin itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Pergilah kalau begitu. Setelah Xiao Su pergi, Xiao Chen memikirkan apa yang dikatakan Xiao Su dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Ada segala macam kepahitan. Namun, di dunia biasa ini, akan selalu ada seseorang yang peduli padanya. Melanggar pantangan, mengabaikan konvensi kuno dunia sekuler, tidak membawa kemurnian tetapi kesenangan sementara, membawa seseorang ke dao iblis. Xiao Chen mengerti sekarang. Putus atau tidak putus tidak masalah. Selama seseorang memiliki hati seperti Buddha, dia adalah seorang Buddha. Bab 1660-1672, Bahaya Mutlak dengan Hati Seperti Buddha, saya adalah seorang Buddha.
Ini adalah prinsip menggunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati yang seperti Buddha. Dengan pemahaman ini, banyak hal menjadi jelas. Pikiran Xiao Chen yang tersumbat menjadi seperti sungai yang dikeruk, mengalir deras. Mantra dari teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya mematahkan keduniawian memenuhi pikiran Xiao Chen, membawa serta perasaan pencerahan. Di dalam ruangan kapten, Xiao Chen membentangkan lukisan itu dan dengan serius mengamatinya sekali lagi. Segera, di bawah pengawasan patung Buddha pembantaian, biksu itu mengacungkan pisau biksunya. Cahaya pedang melesat kemana-mana. Cahaya pedang yang awalnya dingin, tanpa emosi, dingin berubah menjadi agak hangat. Berbagai pemandangan dunia biasa perlahan terbentang dalam cahaya pedang yang memenuhi udara seperti lukisan. Merusak. Ketika cahaya pedang itu mencapai kesempurnaan, semua pemandangan dunia biasa, tiba-tiba berhenti. Gambar Buddha pembantaian besar itu memancarkan cahaya keemasan, tiba-tiba menjadi hidup. Pisau biksu Buddha berwarna ungu emas muncul di tangan patung Buddha saat pisau itu dengan ganas menusukkan pisau ke depan. Cahaya pedang sepanjang 30 km melapisi pisau di tangan biarawan itu. Tampaknya keluar dari lukisan dan menembus Xiao Chen, yang sedang mengamati. Sebelum itu berakhir, pedang ini memotong duniawi, mengakhirinya. Biksu itu duduk bersila, melayang di udara. Sebuah swastika Buddha muncul di dahinya, berputar terus-menerus. Sebelumnya, pikiran yang tersisa dari dunia duniawi, yang sebelumnya telah terputus, muncul kembali. Kekhawatiran, keprihatinan, kesedihan, kegembiraan, perpisahan, kebahagiaan, kesedihan, dan kesedihan, semuanya muncul di dunia. Perlahan, nyala api menyala di tubuh biksu, dan seluruh dunia mulai terbakar. Saat nyala api ini berkobar, swastika Buddha di dahi biksu menjadi cerah, memancarkan cahaya keemasan dan kekuatan Buddha. Mendampingi itu adalah aura tirani yang menyerupai teknik bela diri Buddha. Gunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati saya yang seperti Buddha. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya saat dia dengan cepat menyingkirkan lukisan itu dan mulai berkultivasi lagi. Semua yang dilihat Xiao Chen sebelumnya adalah hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini adalah prinsip dari melanggar keduniawian, hancurkan pantangan dan pemurnian. Gunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati saya yang seperti Buddha. Dengan hati yang seperti Buddha, patah atau tidak patah bukanlah masalah. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen berhenti memikirkan masa lalunya. Dia membiarkan dirinya pergi, memotong obsesi di hatinya tanpa khawatir. Tiba-tiba, adegan pengalaman Xiao Chen muncul di tempat kapten. Wajah segar Xiao Chen saat berada di kota Mohe. Saat-saat damai bersama Liu Ruyue di puncak Qingyun. Bencana iblis alam Kunlun. Segala macam adegan dunia biasa muncul. Dalam generasi yang sama, hampir tidak ada yang bisa menandingi pengalaman Xiao Chen. Merusak. Ketika adegan dunia biasa meningkat ke titik di mana tidak ada lagi, Xiao Chen berteriak dalam hatinya. Semuanya menghilang. Kemudian, seperti gemuruh guntur, semua kebingungan itu berhamburan menjadi ledakan. Setelah beberapa saat, semuanya muncul kembali dan berubah menjadi api, berkobar dengan ganas. Seluruh tubuh Xiao Chen bermandikan api, merasakan kehangatan. Nyanyian Buddha terdengar di samping telinganya saat berbagai fenomena misterius di sekitar tubuhnya mendekati fenomena biksu dalam lukisan itu. Yang dia kekurangan hanyalah swastika di dahinya. Ini karena temperamen Xiao Chen belum menghasilkan hati seperti Buddha. Bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang beku yang berpengalaman, masih perlu beberapa waktu baginya untuk mengembangkan hati seperti Buddha. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Hanya 7 hari tersisa sebelum pedang hitam mencapai Gunung Gua Hitam, salah satu dari 3 tanah yang diberkati. Perjalanan itu mulus dan damai tanpa banyak hambatan. Awak kapal perlahan santai. Selama sebulan terakhir, Xiao Chen sebagian besar tinggal di kediaman kapten dalam budidaya tertutup. Sebuah swastika Buddha samar akhirnya muncul di dahi Xiao Chen. Itu tidak cerah atau menyilaukan dengan cahaya kemasan. Namun, dia benar-benar memahami prinsip teknik melanggar pedang duniawi, menyelesaikan apa yang Penatua Tang anggap mustahil. Tanpa Xiao Chen memegang prinsip, Breaking the Mundane hanya akan memiliki bentuk tanpa bentuk. Dia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Dia akan menjadi seperti skeleton Dragon Star Venerate itu, yang hanya bisa mengeluarkan 20% dari kekuatan teknik pedang bahkan ketika berusaha sekuat tenaga. Meskipun menjadi Star Venerate, hanya itu yang bisa dicapai oleh skeleton Dragon Star Venerate. Namun, Xiao Chen sekarang, di alam inti primal setengah langkah, dapat dengan mudah mengeluarkan 20% dari kekuatan langkah ini. Inilah perbedaan antara memahami prinsip dan tidak. Lebih penting lagi,
Hanya dengan memahami prinsipnya, seseorang dapat memiliki pemahaman menyeluruh tentang gerakan tersebut dan merekayasa baliknya untuk memahami satu gerakan telapak tangan Gautama yang dipegang oleh kuil roh tersembunyi. Xiao Chen mengabaikan teknik itu dengan puas, memperlihatkan senyum di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan senyumnya, dia berubah serius. Tanda teratai hitam berdenyut, dan Xiao Chen merasakan sensasi terbakar. Tali yang memegang liontin Buddha putus dengan bas. Liontin Buddha dengan cepat melayang di depan dada Xiao Chen, menunjukkan retakan kecil di dalamnya. Wajah Xiao Chen langsung tenggelam. Dia mengulurkan tangan dan meraih liontin Buddha. Kemudian, dengan beberapa kilatan, dia tiba di dek. Ini adalah perasaan yang tidak pernah dimiliki Xiao Chen sebelumnya. Bukannya dia tidak dikejar oleh gereja teratai hitam di masa lalu. Namun, reaksinya tidak pernah sekuat ini. Musuh macam apa yang sekuat ini? Rasa bahaya yang kuat muncul di hati Xiao Chen saat dia berdiri di geladak dan melihat ke depan. Ekspresi Xiao Chen berubah berat. Tampaknya gereja teratai hitam sudah mengetahui tujuannya sejak lama dan mengatur penyergapan di sana. Mungkin gereja teratai hitam telah memasang jebakan sebelumnya di sekitar beberapa tempat yang harus dilewati seseorang untuk mencapai tanah yang diberkati. Sial, siapa yang membocorkan informasi tentangku? Atau apakah saya tidak cukup berhati-hati dan mengungkapkan beberapa petunjuk? Mengapa orang-orang gereja teratai hitam mengejar Xiao Chen sampai ke laut makam, bahkan menunggunya di sini? Awalnya, dia berpikir bahwa dia sudah benar-benar menyingkirkan mereka di Purple Sun City. Bocah, kenapa ekspresimu sangat tidak enak dilihat? Bukannya kamu mengambil jalan yang salah dalam kultivasi? Auramu sepertinya semakin stabil. Begitu kamu maju ke alam inti primal, aku bertanya-tanya bagaimana kekuatanmu akan meletus. Tangan besi Yama, yang telah memulihkan kekuatannya, belum meninggalkan kapal, tetap berada di atas kapal. Ketika Xiao Chen melihat tangan besi Yama, ekspresinya sedikit menghangat. Namun, kekhawatiran di wajahnya tidak memudar. Memberitahumu atau tidak, apa bedanya? Xiao Chen menjawab sebelum berbalik dan menuju ruang kontrol. Melihat Xiao Chen bergegas pergi begitu cepat, tangan besi Yama meneguk anggur lagi dan tersenyum. Bahkan jika orang ini tidak mengatakannya, orang tua ini juga dapat menebaknya. Dengan wajah yang tidak sedap dipandang itu, saya dapat yakin bahwa musuh-musuhnya menemukannya dan sedang mendekat. Tangan besi Yama melihat ke arah yang dilihat Xiao Chen sebelumnya. Kemudian, ekspresinya berubah sedikit aneh. Setelah itu, dia mengguncang botol anggur di tangannya, dia kehabisan anggur. Dia merenung sambil menatap botol kosong itu. Xiao Chen mengumpulkan semua orang di ruang kontrol. Kemudian, dia menatap Xiao Su dengan ekspresi rumit. Kapten, jangan menatapku seperti itu. Aku merasa aneh. Xiao Su merasa ada yang tidak beres, jadi dia berkata, Kapten, bicara saja jika ada yang ingin kau katakan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ingat apa yang pernah kukatakan padamu. Pilih satu. Xiao Chen menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan serius, sudah lama aku katakan bahwa kapal ini akan kembali ke tanganmu suatu hari nanti. Aku tidak bisa berjalan terlalu jauh untuk menjadi bajak laut. Ketika Xiao Su mendengar itu, dia merasakan gatal di hatinya, merasa agak bersemangat dan gugup pada saat yang bersamaan. Anda meninggalkan. Ya, ada 7 hari lagi sebelum kita mencapai tanah yang diberkati. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya harus bertemu seorang senior di sana. Kemudian, saya akan berkultivasi di sana selama beberapa waktu sebelum menuju tujuan saya yang sebenarnya. Ekspresi Xiao Chen tampak santai, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar berita ini, Luonan dan Feier ternganga kaget. Ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak memiliki peringatan tentang ini sama sekali. Kapten, kamu tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Ini terlalu mendadak, protes Luonan, merasa bingung. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini tidak tiba-tiba. Saya sudah lama memikirkan hal ini ketika saya berkultivasi secara tertutup. Mata Fei Petik terbalik memerah karena enggan. Namun, kakak Xiao Chen, Feier tidak tahan berpisah denganmu. Benar, Kapten. Tak satu pun dari kami yang tahan berpisah denganmu. Biarkan kami menunggumu. Beri kami waktu. Tidak, tidak perlu waktu, hanya kata-katamu. Kami semua bersedia menunggumu. Semua awak kapal merasa kepergian Xiao Chen yang tiba-tiba agak sulit diterima, mereka tidak tahan dia pergi. Hati Xiao Chen terasa hangat saat dia menahan rasa terima kasih di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, aku juga tidak tega berpisah denganmu. Namun, tidak ada perjamuan yang tidak pernah berakhir. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Terlebih lagi, sementara laut berbintang ini sangat luas,
bukan tidak mungkin bagi kita untuk bertemu lagi. Titik petik 2. Dia berhenti di sini dan menatap Elder Tang, yang tetap diam selama ini dan menunjukkan ekspresi curiga. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menepuk dahi Elder Tang. Retakan, pembatasan merah di kedalaman jiwa Elder Tang, yang telah sangat mengkhawatirkan dan mengganggunya, lenyap. Penatua Tang merasa terlepas dari beban yang berat. Dia memandang Xiao Chen, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tatapan Xiao Chen menghentikannya. Periode ini sulit bagi Penatua Tang. Xiao Chen tersenyum dan memberi hormat. Semuanya, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tanda teratai hitam di dada Xiao Chen semakin panas. Dia menekan keengganan di hatinya dan pergi dengan tergesa-gesa dalam beberapa kilatan. Kapten, yang lain dengan cepat mengejar, sampai ke geladak. Pada saat itu, mereka hanya bisa melihat sosok Xiao Chen bergegas pergi. Xiao Su melihat Kapten Token, yang diberikan Xiao Chen kepadanya, di tangannya. Ia merasa semua ini terlalu mendadak. Dia bergumam, mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Luonan, Feier, dan yang lainnya terus melihat ke kejauhan, penuh keengganan saat mereka menyaksikan sosok Xiao Chen yang semakin berkurang. Tangan besi Yama mengguncang botol anggur, merasa bosan. Namun, tidak ada setetes api 1000 tahun yang keluar. Sungguh disayangkan, saya tidak akan bisa minum anggur yang enak lagi di masa depan. Setelah itu, tangan besi Yama memandang orang-orang di samping dan berkata tanpa daya, kalian sekelompok orang bodoh. Tidakkah ada di antara kalian yang mengatakan bahwa dia berlari karena dia tidak ingin melibatkan kalian semua? Apa? Semua orang merasa terkejut, menatap tangan besi Yama dengan tidak percayalah. Dengan hati seperti Buddha, saya adalah seorang Buddha. Ini adalah prinsip menggunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati yang seperti Buddha. Dengan pemahaman ini, banyak hal menjadi jelas. Pikiran Xiao Chen yang tersumbat menjadi seperti sungai yang dikeruk, mengalir deras. Mantra dari teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya mematahkan keduniawian memenuhi pikiran Xiao Chen, membawa serta perasaan pencerahan. Di dalam ruangan kapten, Xiao Chen membentangkan lukisan itu dan dengan serius mengamatinya sekali lagi. Segera, di bawah pengawasan patung Buddha pembantaian, biksu itu mengacungkan pisau biksunya. Cahaya pedang melesat kemana-mana. Cahaya pedang yang awalnya dingin, tanpa emosi, dingin berubah menjadi agak hangat. Berbagai pemandangan dunia biasa perlahan terbentang dalam cahaya pedang yang memenuhi udara seperti lukisan. Merusak. Ketika cahaya pedang itu mencapai kesempurnaan, semua pemandangan dunia biasa, tiba-tiba berhenti. Gambar Buddha pembantaian besar itu memancarkan cahaya keemasan, tiba-tiba menjadi hidup. Pisau biksu Buddha berwarna ungu emas muncul di tangan patung Buddha saat pisau itu dengan ganas menusukkan pisau ke depan. Cahaya pedang sepanjang 30 km melapisi pisau di tangan biarawan itu. Tampaknya keluar dari lukisan dan menembus Xiao Chen, yang sedang mengamati. Sebelum itu berakhir, pedang ini memotong duniawi, mengakhirinya. Biksu itu duduk bersila, melayang di udara. Sebuah swastika Buddha muncul di dahinya, berputar terus-menerus. Sebelumnya, pikiran yang tersisa dari dunia duniawi, yang sebelumnya telah terputus, muncul kembali. Kekhawatiran, keprihatinan, kesedihan, kegembiraan, perpisahan, kebahagiaan, kesedihan, dan kesedihan, semuanya muncul di dunia. Perlahan, nyala api menyala di tubuh biksu, dan seluruh dunia mulai terbakar. Saat nyala api ini berkobar, swastika Buddha di dahi biksu menjadi cerah, memancarkan cahaya keemasan dan kekuatan Buddha. Mendampingi itu adalah aura tirani yang menyerupai teknik bela diri Buddha. Gunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati saya yang seperti Buddha. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya saat dia dengan cepat menyingkirkan lukisan itu dan mulai berkultivasi lagi. Semua yang dilihat Xiao Chen sebelumnya adalah hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini adalah prinsip dari melanggar keduniawian, hancurkan pantangan dan pemurnian. Gunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati saya yang seperti Buddha. Dengan hati yang seperti Buddha, patah atau tidak patah bukanlah masalah. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen berhenti memikirkan masa lalunya. Dia membiarkan dirinya pergi, memotong obsesi di hatinya tanpa khawatirkan. Tiba-tiba, adegan pengalaman Xiao Chen muncul di tempat kapten. Wajah segar Xiao Chen saat berada di kota Mohe. Saat-saat damai bersama Liu Ruyue di puncak Qingyun. Bencana iblis alam Kunlun. Segala macam adegan dunia biasa muncul. Dalam generasi yang sama, hampir tidak ada yang bisa menandingi pengalaman Xiao Chen. Merusak. Ketika adegan dunia biasa meningkat ke titik di mana tidak ada lagi, Xiao Chen berteriak dalam hatinya. Semuanya menghilang. Kemudian,
Seperti gemuruh guntur, semua kebingungan itu berhamburan menjadi ledakan. Setelah beberapa saat, semuanya muncul kembali dan berubah menjadi api, berkobar dengan ganas. Seluruh tubuh Xiao Chen bermandikan api, merasakan kehangatan. Nyanyian Buddha terdengar di samping telinganya saat berbagai fenomena misterius di sekitar tubuhnya mendekati fenomena biksu dalam lukisan itu. Yang dia kekurangan hanyalah swastika di dahinya. Ini karena temperamen Xiao Chen belum menghasilkan hati seperti Buddha. Bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang beku yang berpengalaman, masih perlu beberapa waktu baginya untuk mengembangkan hati seperti Buddha. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Hanya 7 hari tersisa sebelum pedang hitam mencapai Gunung Gua Hitam, salah satu dari 3 tanah yang diberkati. Perjalanan itu mulus dan damai tanpa banyak hambatan. Awak kapal perlahan santai. Selama sebulan terakhir, Xiao Chen sebagian besar tinggal di kediaman kapten dalam budidaya tertutup. Sebuah swastika Buddha samar akhirnya muncul di dahi Xiao Chen. Itu tidak cerah atau menyilaukan dengan cahaya kemasan. Namun, dia benar-benar memahami prinsip teknik mematahkan pedang duniawi, menyelesaikan apa yang Penatua Tang anggap mustahil. Tanpa Xiao Chen memegang prinsip, Breaking the Mundane hanya akan memiliki bentuk tanpa bentuk. Dia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Dia akan menjadi seperti skeleton Dragon Star Venerate itu, yang hanya bisa mengeluarkan 20% dari kekuatan teknik sabre bahkan ketika berusaha sekuat tenaga. Meskipun menjadi Star Venerate, hanya itu yang bisa dicapai oleh skeleton Dragon Star Venerate. Namun, Xiao Chen sekarang, di alam inti primal setengah langkah, dapat dengan mudah mengeluarkan 20% dari kekuatan langkah ini. Inilah perbedaan antara memahami prinsip dan tidak. Lebih penting lagi, hanya dengan memahami prinsipnya, seseorang dapat memiliki pemahaman menyeluruh tentang gerakan tersebut dan merekayasa baliknya untuk memahami satu gerakan telapak tangan Gautama yang dipegang oleh kuil roh tersembunyi. Xiao Chen mengabaikan teknik itu dengan puas, memperlihatkan senyum di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan senyumnya, dia berubah serius. Tanda teratai hitam berdenyut, dan Xiao Chen merasakan sensasi terbakar. Tali yang memegang liontin Buddha putus dengan bas. Liontin Buddha dengan cepat melayang di depan dada Xiao Chen, menunjukkan retakan kecil di dalamnya. Wajah Xiao Chen langsung tenggelam. Dia mengulurkan tangan dan meraih liontin Buddha. Kemudian, dengan beberapa kilatan, dia tiba di dek. Ini adalah perasaan yang tidak pernah dimiliki Xiao Chen sebelumnya. Bukannya dia tidak dikejar oleh gereja teratai hitam di masa lalu. Namun, reaksinya tidak pernah sekuat ini. Musuh macam apa yang sekuat ini? Rasa bahaya yang kuat muncul di hati Xiao Chen saat dia berdiri di geladak dan melihat ke depan. Ekspresi Xiao Chen berubah berat. Tampaknya gereja teratai hitam sudah mengetahui tujuannya sejak lama dan mengatur penyergapan di sana. Mungkin gereja teratai hitam telah memasang jebakan sebelumnya di sekitar beberapa tempat yang harus dilewati seseorang untuk mencapai tanah yang diberkati. Sial, siapa yang membocorkan informasi tentangku? Atau apakah saya tidak cukup berhati-hati dan mengungkapkan beberapa petunjuk? Mengapa orang-orang gereja teratai hitam mengejar Xiao Chen sampai ke Laut Makam, bahkan menunggunya di sini? Awalnya, dia berpikir bahwa dia sudah benar-benar menyingkirkan mereka di Purple Sun City. Brad, kenapa ekspresimu sangat tidak enak dilihat? Ini tidak seperti Anda mengambil jalan yang salah dalam kultivasi. Auramu sepertinya semakin stabil. Setelah Anda maju ke alam inti primal, saya bertanya-tanya bagaimana kekuatan Anda akan meledak. Tangan besi Yama, yang telah memulihkan kekuatannya, belum meninggalkan kapal, tetap berada di atas kapal. Ketika Xiao Chen melihat tangan besi Yama, ekspresinya sedikit menghangat. Namun, kekhawatiran di wajahnya tidak memudar. Memberitahumu atau tidak, apa bedanya? Xiao Chen menjawab sebelum berbalik dan menuju ruang kontrol. Melihat Xiao Chen bergegas pergi begitu cepat, tangan besi Yama meneguk anggur lagi dan tersenyum. Bahkan jika orang ini tidak mengatakannya, orang tua ini juga bisa menebaknya. Dengan wajah yang tidak sedap dipandang itu, saya dapat yakin bahwa musuh-musuhnya menemukannya dan sedang mendekat. Tangan besi Yama melihat ke arah yang dilihat Xiao Chen sebelumnya. Kemudian, ekspresinya berubah sedikit aneh. Setelah itu, dia mengguncang botol anggur di tangannya, dia kehabisan anggur. Dia merenung sambil menatap botol kosong itu. Xiao Chen mengumpulkan semua orang di ruang kontrol. Kemudian, dia menatap Xiao Su dengan ekspresi rumit. Kapten, jangan menatapku seperti itu. Saya merasa aneh. Xiao Su merasa ada yang tidak beres, jadi dia berkata, Kapten, bicara saja jika ada yang ingin kau katakan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ingat apa yang pernah kukatakan padamu.
Pilih satu. Xiao Chen menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan serius, sudah lama aku katakan bahwa kapal ini akan kembali ke tanganmu suatu hari nanti. Saya tidak bisa berjalan terlalu jauh di jalan menjadi bajak laut. Petik 2. Ketika Xiao Su mendengar itu, dia merasakan gatal di hatinya, merasa agak bersemangat dan gugup pada saat yang bersamaan. Anda meninggalkan. Iya, ada 7 hari lagi sebelum kita mencapai tanah yang diberkati. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya harus bertemu seorang senior di sana. Kemudian, saya akan berkultivasi di sana untuk beberapa waktu sebelum menuju tujuan saya yang sebenarnya. Ekspresi Xiao Chen tampak santai, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar berita ini, Luonan dan Feier ternganga kaget. Ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak memiliki peringatan tentang ini sama sekali. Kapten, kamu tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Ini terlalu mendadak, protes Luonan, merasa bingung. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini tidak tiba-tiba. Saya sangat lama memikirkan hal ini ketika saya berkultivasi secara tertutup. Mata Fei Petik terbalik memerah karena enggan. Namun, kakak Xiao Chen, Feier tidak tahan berpisah denganmu. Itu benar, Kapten. Tak satu pun dari kami yang tahan berpisah dengan Anda. Biarkan kami menunggumu. Beri kami waktu. Tidak, tidak perlu waktu, hanya kata-kata Anda. Kami semua bersedia menunggumu. Semua awak kapal merasa kepergian Xiao Chen yang tiba-tiba agak sulit diterima, mereka tidak tahan dia pergi. Hati Xiao Chen terasa hangat saat dia menahan rasa terima kasih di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahan berpisah denganmu. Namun, tidak ada perjamuan yang tidak pernah berakhir. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Terlebih lagi, meski laut berbintang ini sangat luas, bukan tidak mungkin kita bisa bertemu lagi. Dia berhenti di sini dan menatap Elder Tang, yang tetap diam selama ini dan menunjukkan ekspresi curiga. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menepuk dahi Elder Tang. Retakan, pembatasan merah di kedalaman jiwa Elder Tang, yang sangat mengkhawatirkan dan mengganggunya, menghilang. Penatua Tang merasa terlepas dari beban yang berat. Dia memandang Xiao Chen, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tatapan Xiao Chen menghentikannya. Periode ini sulit bagi Penatua Tang. Xiao Chen tersenyum dan memberi hormat. Semuanya, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tanda teratai hitam di dada Xiao Chen semakin panas. Dia menekan keengganan di hatinya dan pergi dengan tergesa-gesa dalam beberapa kilatan. Kapten, yang lain dengan cepat mengejar, sampai ke geladak. Pada saat itu, mereka hanya bisa melihat sosok Xiao Chen bergegas pergi. Xiao Su melihat Kapten Token, yang diberikan Xiao Chen kepadanya, di tangannya. Dia merasa semua ini terlalu mendadak. Dia bergumam, mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Luonan, Feier, dan yang lainnya terus melihat ke kejauhan, penuh keengganan saat mereka melihat sosok Xiao Chen yang semakin berkurang. Tangan besi Yama mengguncang botol anggur, merasa bosan. Namun, tidak ada setetes api 1000 tahun yang keluar. Betapa malangnya, saya tidak akan bisa minum anggur yang enak lagi di masa depan. Petik 2. Setelah itu, tangan besi Yama memandang orang-orang di samping dan berkata tanpa daya, kalian sekelompok orang bodoh. Bisakah tidak ada dari Anda yang mengatakan bahwa dia melarikan diri karena dia tidak ingin melibatkan Anda semua? Petik 2. Apa? Semua orang merasa terkejut, menatap tangan besi Yama dengan tak percaya. Bahkan Liontin Buddha sangat tertekan sehingga retakan muncul. Xiao Chen pasti tidak bisa menghindari ini. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung untuk menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Itu benar. Bahkan setelah menyerahkan semuanya, Xiao Chen tidak menyerah begitu saja dan menerima nasibnya. Selama ada kesempatan, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Dia tidak akan menyerah. Dalam filosofi pribadinya, tidak ada ancaman yang tak terkalahkan. Tanda teratai hitam di dada Xiao Chen membuatnya merasa bahwa pihak lain semakin dekat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kapal hitam berhenti di depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 8 atau 9 sosok melompat dari kapal, berkerumun di sekitar seorang biksu setengah baya yang mengenakan kasaya di atas jubah biksu abu-abu. Kemudian, mereka terbang menuju Xiao Chen. Sosok-sosok ini mendarat di permukaan laut, dan teratai hitam muncul untuk membawa sekelompok orang ini. Seperti cahaya sekilas, kelompok ini tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap mata. Tekanan sedalam jiwa ditekan. Biksu parubaya yang mengenakan kasaya mengangkat kepalanya dan mengunci pandangannya ke Xiao Chen. Suara mendesing.
Tatapan tajam biksu parubaya itu seperti cahaya pedang yang bergerak lebih cepat dari kilat, hampir tiba dalam sekejap. Tatapan ini menendang angin kencang dan melambai di sekitar Xiao Chen. Bagi Xiao Chen, waktu terasa melambat. Dia bisa melihat setiap tetes air dari cipratannya. Dia bisa melihat cahaya tajam terbang dengan cepat ke arahnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen menoleh dan menghindari cahaya tajam ini. Pada saat itu, rambut panjang Xiao Chen berkibar tanpa alasan yang jelas, dan sehelai rambut hitam halusnya perlahan jatuh. Penyelidikan singkat berakhir dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik napas. Biksu parubaya itu bertanya dengan agak ragu, Xiao Chen. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, biksu parubaya di hadapannya ini seharusnya menjadi salah satu dari 4 pelindung di bawah Panji Master gereja-gereja teratai hitam. Adapun arhat berpakaian hitam itu, Xiao Chen sudah agak akrab dengan mereka. Dia sudah melihat kekuatan mereka di Purple Sun City. Semua pelindung adalah pembudidaya laut awan, sangat kuat. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Yang lain pasti pergi ke rute lain yang akan diambil orang untuk sampai ke tanah yang diberkati. Tidak peduli yang mana yang diambil Xiao Chen, dia tidak akan bisa menghindari penemuan pada akhirnya. Orang-orang ini benar-benar sangat memikirkan Xiao Chen, langsung menggunakan Star Venerate Protectors untuk menjebaknya. Tidak heran liontin Buddha Xiao Chen retak. Ternyata benar-benar ada pembudidaya laut awan di sini. Meskipun itu hanya Star Venerate, dia bukan seseorang yang bisa dihadapi Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen menggunakan semua kartu truf pedang hitam, dia tidak akan bisa menangkis pelindung. Sepertinya keputusan Xiao Chen benar. Katakan padaku, kamu jelas sangat lemah, jadi mengapa sekte yang mulia sangat memikirkanmu? Sang pelindung menuntut dengan dingin saat dia menatap Xiao Chen. Secara alami, Xiao Chen tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, siapa yang tahu apa yang kalian pikirkan sekelompok biksu botak. Saya sudah meninggalkan alam Kunlun, tetapi Anda masih mengejar saya sampai mati. Petik 2. Makhluk jahat, beraninya kamu begitu kasar. Tepat setelah berbicara, pelindung itu menyerbu dengan kecepatan kilat. Dia sangat cepat, meninggalkan bayangan yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya. Pelindung merentangkan tangannya lebar-lebar saat lengan bajunya yang lebar mengepul, seperti elang yang melebarkan sayapnya. Dia menyatu sempurna dengan air laut berbintang yang bergolak, angin laut yang lembut, dan cahaya yang beriak dari laut. Tidak peduli di mana itu, sudut apa atau postur apa, pelindung bergabung ke dalamnya, membawa bagian dunia ini bersamanya. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa seperti ditolak oleh air laut, sinar matahari, angin sepoi-sepoi, dan cahaya. Rasanya seperti, terlepas dari luasnya dunia, dia tidak punya tempat di dalamnya. Perasaan ini sangat sulit untuk diungkapkan. Ini adalah pemahaman lain yang dimiliki para pembudidaya Cloud Sea tentang menjadi satu dengan dunia dan kemudian menerapkannya pada pertempuran yang sebenarnya. Bentrokan udara, pertempuran pikiran. Ketika pihak lain mendekat dan melemparkan serangan telapak tangan, itu tampaknya tumbuh semakin besar seperti tanpa usaha. Ini sangat sulit untuk ditanggung. Ini adalah ciri yang sangat khas dari teknik telapak tangan Zen Dao Sekte Buddhis. Bang! Xiao Chen menenangkan dirinya dan membalas dengan serangan telapak tangan, nyaris tidak menangkap serangan itu. Dengan hanya sedikit kontak, itu memukul mundur Xiao Chen. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan 1/10 dari vital ki atau energi esensi sejatinya. Cepat, berat, dan kejam Xiao Chen, yang berada di udara, memuntahkan seteguk darah, tidak bisa membalas sama sekali. Ini bukan pertarungan antara orang-orang di level yang sama. Tidak ada bedanya dengan orang dewasa yang memukuli bayi. Namun, pihak lain harus berhati-hati dan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan agar dia tidak membunuh Xiao Chen secara tidak sengaja. Di mata pelindung, semua perlawanan Xiao Chen akan seperti bayi yang mengayunkan pedang, terlihat sangat menggelikan. Berdengung. Tiba-tiba, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di mata pelindung. Sebuah kekuatan dari lubuk jiwanya muncul. Ruang di sekitarnya membeku. Anehnya, Xiao Chen, yang terbang di udara, berhenti. Xiao Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Ada juga tetesan air yang tak terhitung jumlahnya tergantung kristal di udara, setiap tetes membeku sempurna dan menunjukkan segala macam kecemerlangan. Saat bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di mata pelindung, dia menunjukkan wajah yang dingin dan tanpa ekspresi. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan tubuh Xiao Chen terbang ke arahnya karena suatu alasan. Namun, tetesan air kristal yang tak terhitung jumlahnya di udara tidak bergerak sama sekali. Betapa bencinya, kebencian melonjak di hati Xiao Chen.
Dia bersumpah bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan membalas budi ini kepada gereja teratai hitam 100 kali lipat di masa depan. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ada bencana iblis, yang dihasut oleh gereja teratai hitam, berulang kali merusak alam Kunlun, dan serangan berulang terhadap Xiao Chen. Kebencian yang dia miliki untuk gereja teratai hitam berarti bahwa mereka tidak dapat berbagi langit yang sama. Ledakan. Pelindung meninju Xiao Chen, yang telah ditarik kembali, dan bintang-bintang di matanya menghilang. Kekuatan yang membekukan ruang menghilang. Tubuh Xiao Chen jatuh ke laut bersama dengan tetesan air. Darah mengalir keluar dari mulut Xiao Chen terus-menerus. Dadanya sakit seperti terbakar. Tulangnya terasa seperti terkilir dan hancur berantakan. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, kamu berani bersikap kasar. Saya bahkan belum menggunakan 20% dari kekuatan saya. Izinkan saya bertanya lagi. Apakah kamu masih berani bersikap kasar? Sang pelindung mendengus dingin, memperlihatkan ekspresi menghina. Menarik. Saya telah bertemu orang bodoh sebelumnya, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa bintang yang mulia dari gereja teratai hitam akan sebodoh ini. Saya berani datang sendiri. Itu secara alami berarti bahwa saya siap untuk mati. Apakah Anda biksu botak benar-benar kehilangan otak Anda? Xiao Chen tidak takut mati. Pada saat itu, dia sangat tenang. Namun, dia merasa sedikit menyesal. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, orang-orang yang belum dia temui. Namun, itu sudah sepadan. Sebelum dia pergi, dia menerima kengganan Xiao Su dan yang lainnya di pedang hitam. Paling tidak, ada orang yang memperlakukan Xiao Chen dengan tulus di alam seribu besar ini. Meskipun dunia duniawi itu pahit, setidaknya ada orang yang mengerti aku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, sang pelindung mencibir dengan dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan ruang di sekitarnya membeku sekali lagi. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya tetap di udara lagi, dan tubuh Xiao Chen perlahan ditarik kembali. Di tengah kesulitan seperti itu, Xiao Chen tetap tenang, tidak menunjukkan rasa takut saat dia melihat pelindung itu. The Breaking the Mundane yang dia pahami prinsipnya bisa melukai pihak lain. Xiao Chen sedang menunggu kesempatan paling cocok untuk bergerak dan memberikan serangan puncak ke pihak lain. Bahkan jika itu hanya mengakibatkan kedua belah pihak terluka, itu akan sia-sia. Bahkan dalam kematian, dia ingin pihak lain tahu bahwa dia bukan penurut tanpa martabat sama sekali. Ledakan. Namun, saat Xiao Chen hendak bergerak, ruang di sekitarnya dan setiap tetes air tiba-tiba meledak. Sebuah kekuatan puisan menyusup ruang ini dan sembarangan memecahkannya. Tiba-tiba, sesosok turun di belakang Xiao Chen. Sebelum pelindung bisa bereaksi, sosok ini meraih Xiao Chen dan mundur dengan kecepatan kilat. Setelah Xiao Chen melihat dari balik bahunya, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu adalah Iron Hand Yama, bajak laut dengan penampilan jahat, bajak laut yang telah mengutuk dan mengkritik tanpa henti sejak menaiki kapal bajak laut. Bajak laut inilah yang benar-benar bergerak untuk menyelamatkannya. Jangan kaget begitu. Hanya dengan kedutan ekor Anda, saya dapat mengetahui apa yang Anda pikirkan. Anda punya nyali. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara dari kelompok bajak laut darah Savage. Namun, Yama tangan besi tua ini pasti menyelamatkan hidupmu. Kemudian, Xiao Chen melihat ke belakang. Sebuah kapal bajak laut sedang melaju dengan semua layarnya. Itu adalah pedang hitam. Ada seorang lelaki tua memegang seruling sambil berdiri di atas seekor binatang kura-kura yang berjalan di samping kapal. Itu adalah Elder Tang dari Sekte Pengatur Binatang. Luonan dan Feier mengendarai dua elang baja dingin di langit, menunjukkan ekspresi cemberut. Mereka semua ada di sini, orang-orang yang Xiao Chen pilih untuk ditinggalkan, mereka semua ada di sini. Tidak peduli siapa itu, kelompok bajak laut pedang hitam akan bertarung sampai mati melawan mereka yang berani menyentuh kapten kita. Tidak ada pengecut di Black Cutlass. Raungan Xiao Su yang agak keras dan gila terdengar di permukaan laut. Tanpa kecuali, seluruh kru Black Cutlass menyerbu. Bahkan jika mereka tahu bahwa Xiao Chen menghadapi Cloud Sea Star Venerate, mereka tetap tidak akan mundur. Seperti yang dikatakan Xiao Su, tidak ada pengecut di Black Cutlass. Hidup dan mati bersama, maju dan mundur bersama. Xiao Chen, yang siap mati, tidak menyangka semua orang di pedang hitam akan bergegas. Ini bahkan termasuk Yama tangan besi. Sebelum ini, Xiao Chen tidak pernah menghitung Yama tangan besi sebagai bagian dari kru pedang-pedang hitam. Jika tangan besi Yama bersedia membantu, maka setelah mengumpulkan pasukan pedang hitam, mereka mungkin bisa bertahan melawan pelindung, meskipun peluang untuk menang masih tipis. Namun, ada perbedaan mencolok antara menahan milik sendiri dan secara pasif dipukuli.
Pergantian kejadian yang tiba-tiba membuat wajah pelindung tenggelam. Dia dengan dingin menatap Yama tangan besi dan berkata, hanya dengan kekuatanmu, kamu berani begitu nakal di hadapanku. Betapa cerobohnya. Tepat setelah pelindung mengatakan itu, dia dengan lembut mengirimkan serangan telapak tangan yang tampak seperti ilusi. Tangan besi Yama tidak berani ceroboh. Dia mendorong Xiao Chen menjauh, dan lampu merah keluar darinya. Aura mengerikan melonjak, dan dia maju selangkah, menerima serangan telapak tangan ini secara langsung. Ledakan. Kedua telapak tangan bertemu, dan suara yang sangat keras terdengar. Banyak percikan muncul di mana keduanya bertukar gerakan. Angin kencang bertiup dan hujan deras turun. Di tengah badai, tangan besi Yama dan pelindung dengan cepat bertukar pukulan. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar 10 gerakan. Setiap gerakan mengejutkan, kekuatannya mengguncang langit. Tidak ada yang bisa mengganggu. Setelah 10 gerakan lagi, keduanya berpisah dengan gelombang di antara mereka. Keduanya mundur 100 langkah. Darah keluar dari mulut tangan besi Yama. Dia tampak sedikit pucat tetapi masih bersemangat, hanya terluka ringan. Biksu botak, kamu hanya biasa-biasa saja, kata tangan besi Yama meremehkan sambil menyeka darah di bibirnya. Sang pelindung tampak murung. Dia tidak menyangka Yama tangan besi menjadi begitu kuat. Seorang pembudidaya inti primal utama puncak hanya satu langkah menjauh dari alam laut awan, kultivasi mereka sangat tinggi. Yang lebih buruk adalah energi esensi sejati tangan besi Yama sangat padat dan kokoh. Teknik kultivasi dan teknik bela dirinya sangat kejam. Tangan besi Yama jauh lebih unggul daripada pembudidaya inti primal utama puncak biasa. Ini adalah alami. Jika dia adalah pembudidaya inti primal utama puncak biasa, bagaimana dia bisa mendapatkan julukan tangan besi Yama, yang dikenal sebagai tak tertandingi di bawah alam laut awan di laut kuburan? Sang pelindung berkata dengan cemberut, aku meremehkanmu. Anda mungkin memiliki banyak pengalaman bertarung melawan seorang pembudidaya laut awan. Anda pasti sudah menjadi pembudidaya inti primal utama puncak untuk waktu yang lama. Petik 2. Tangan besi Yama terkekeh dan berkata, biasa saja. Namun, itu cukup untuk menunda Anda. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu lebih kuat dari bosku, Savage Bloodstar Venerate? Bisakah kamu lebih kuat dari Jenderal Pedang Tentara Perisai Surgawi? Haha, biksu Buddha yang terhormat ini memuji Anda sedikit, dan Anda menjadi sangat sombong. Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya. Arahat, perhatikan perintahku, tangkap Xiao Chen. Ekspresi pelindung berubah serius saat dia menyerang sekali lagi. Kali ini, pelindung tidak lagi menahan diri, mengeluarkan aura penuhnya. Selangkah demi selangkah, aura luar biasa terbentuk, menggerakkan kekuatan dunia dan menggabungkannya dengan pelindung. Suara mendesing. Dengan setiap langkah, pelindung membawa langit yang luas dan laut yang tak terbatas. Segera, angin bertiup, awan bergejolak, dan ombak melonjak saat kehendak jiwa pelindung bergabung dengan dunia, menciptakan medan kekuatan yang sangat luas dan tak terlihat. Wajah tangan besi Yama langsung berubah muram. Dia tidak berani meremehkan pelindung. Di sisi lain, 8 arhat berpakaian hitam bekerja bersama dan menyerang Xiao Chen. 8 arhat berpakaian hitam ini setidaknya adalah pembudidaya inti primal utama tahap awal. Ketika mereka bekerja bersama, tekanan yang mereka bawa sangat menakutkan. Tinju setan teratai hitam. Ledakan. 8 arhat berpakaian hitam menyerang pada saat yang sama, masing-masing melemparkan pukulan ke Xiao Chen. Langit tiba-tiba menjadi gelap. 8 gambar Buddha menutupi matahari dan langit, masing-masing memancarkan cahaya kepalan tangan. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Saat cahaya tinju mendekat dan hendak menenggelamkannya, dia tiba-tiba berteriak, hancur. Merusak, merusak. Dalam sekejap, dia mengeksekusi teknik pedang pemecah tentara, menghancurkan pasukan besar. Xiao Chen berteriak 3 kali, setiap kali lebih bergema dari yang sebelumnya. Mereka terdengar seperti guntur yang meledak. Setiap teriakan membuat cahaya patung Buddha sedikit meredup. Setelah 3 kali teriakan, aura para arhat merosot. Adapun aura Xiao Chen, itu melonjak eksplosif. Itu seperti dia berada di tengah pertempuran gurun yang pahit, menghadapi pasukan besar sendirian. Momentumnya, seperti guntur yang menggelegar, membuatnya tampak bahwa dia hanya membutuhkan satu serangan pedang untuk menghancurkan pasukan besar di depannya. Suara mendesing. Ketika cahaya pedang muncul dengan dukungan energi dao besar, kekuatan pemecah pasukan mungkin melonjak. Retakan. 8 lampu kepalan tangan yang menutupi langit semuanya tersapu oleh cahaya pedang, dan arhat berpakaian hitam mundur dengan tergesa-gesa. Kapten, kami akan membantumu. Mengendarai elang baja dingin di langit, Luonan dan Feier menyerang 2 arhat berpakaian hitam tanpa harus mempertimbangkan.
Bahkan jika Arhat berpakaian hitam itu adalah pembudidaya Major Primal Core tahap akhir, mereka tidak akan merasa takut. Tuan Muda Xiao, orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Pada binatang kura-kura, Elder Tang mengangkat serulingnya ke mulutnya, dan suara merdu terdengar. Binatang kura-kura di bawah kakinya segera keluar dari air dan menyerang kelompok Arhat berpakaian hitam itu. Pada saat ini, Black Cutlass juga mulai menembakkan balista bintang 4 mereka, menembakkan banyak baut mematikan. Arahat berpakaian hitam tidak boleh ceroboh. Bahkan dengan tubuh fisik mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya memblokir baut dari balista bintang 4 puncak. Tekanan pada Xiao Chen segera berkurang. Sekarang, dia hanya perlu menghadapi 2 Arhat berpakaian hitam sendirian. Saat bertarung dengan 8 Arhat elit berpakaian hitam yang sangat kuat, Xiao Chen jelas tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, berurusan dengan 2 tidak lagi menakutkan. Dia telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir dan telah meningkat. Melawan pelindung, teknik pedang pemecah tentara dan teknik pedang pelanggar pantang Mahamaya tidak akan cukup. Namun, mereka lebih dari cukup untuk berurusan dengan 2 Arhat berpakaian hitam ini. Bertarung dengan kekuatan penuh. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Niat untuk membunuh muncul di hati Xiao Chen. Dia hanya ingin menyelesaikan pertempuran di sini dengan cepat sehingga dia bisa segera pergi dan membantu tangan besi Yama. Jangan tinggalkan satu pun. Anda meremehkan akumulasi dan kekuatan gereja teratai hitam. Petik 2. Situasi tiba-tiba berubah, tetapi 2 Arhat berpakaian hitam yang menghadap Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut. Tidak peduli apa, untuk Arhat berpakaian hitam, Xiao Chen hanyalah seorang pembudidaya inti primal setengah langkah. Apakah begitu? Xiao Chen tertawa dingin dan mengulurkan tangan kirinya ke depan. Gerakan membunuh Xiao Chen, naga petir darah es, dengan cepat terbentuk. Naga 3 warna mengamuk yang mengandung kekuatan petir dan es, serta kekuatan Azure Dragon, melolong saat menyerbu ke depan. Ini adalah teknik bela diri yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh pembudidaya lapis baja emas gelap. Itu segera menghancurkan 2 Arhat berpakaian hitam. Teknik pedang pemecah tentara, melanggar gunung dan sungai. Aura Xiao Chen melonjak ke puncaknya. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia mewujudkan cahaya tajam yang tak tertandingi yang bisa menghancurkan 5.000 km gunung dan sungai. Cahaya tajam ini tanpa batas tirani. Itu maju dengan ganas, tidak dapat diblokir. Kedua Arhat berpakaian hitam bekerja sama untuk mengirimkan serangan telapak tangan. Bunga teratai hitam muncul, menutupi langit dan membentuk domain independen. Namun, domain ini tidak dapat memblokir pedang mengamuk dan tirani ini. Kedua Arhat berpakaian hitam itu mundur lagi. Kali ini, ekspresi mereka memucat lebih jauh. Memecah bintang. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda ambil. Dengan teriakan perang lainnya, Xiao Chen turun dari langit, memegang pedang dengan kedua tangan. Saat 2 Arhat berpakaian hitam menghalangi cahaya pedang, cahaya seperti bintang muncul dan menyelimuti ketiganya. Rasanya seperti sebuah bintang muncul entah dari mana di lautan luas ini. Ini melepaskan cahaya bintang yang gemerlap ke sekitarnya, tampak mempesona. Ledakan. Pada saat berikutnya, bintang itu meledak dengan keras, memberi kesan kepada orang-orang bahwa itu adalah bagian dari imajinasi mereka. Bintang itu menghilang, meninggalkan riak cahaya yang intens di udara. Kedua Arhat berpakaian hitam itu tergeletak di permukaan laut, memuntahkan darah. Namun, mereka tidak bisa bangkit kembali. Xiao Chen telah mengambil inisiatif, dengan kuat menekan mereka dari awal hingga akhir. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membalas. Tirani teknik pedang pemecah tentara sangat mengejutkan, sulit dipercaya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, tubuhnya berkeringat. Teknik pedang pemecah tentara telah meledak dengan cahaya tajam yang tak tertandingi, tirani tanpa batas. Namun, kelelahan yang dihasilkan juga menakutkan. Dia hanya mengirim 2 gerakan membunuh, namun dia sudah merasa sangat lelah. Xiao Chen melirik ke samping dan menemukan bahwa tangan besi Yama berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Ketika pelindung meledak dengan kekuatannya yang sebenarnya, tangan besi Yama hanya bisa ditekan. Tangan besi Yama tidak punya cara untuk membalas. Namun, juga jelas bahwa pelindung juga tidak dapat mengalihkan perhatian. Pelindung ingin melepaskan diri dari pertarungan beberapa kali untuk membantu. Namun, tangan besi Yama menundanya. Kekuatan ledakan Iron Hand Yama juga menakutkan. Pelindung sama sekali tidak berani berbenturan langsung dengan pihak lain. Sial, Xiao Su, ambil spanduk perang. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan spanduk perang darah merah berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju pedang hitam.
Suara mendesing. Sesosok dari pedang-pedang hitam melayang ke udara dan meraih spanduk perang darah merah dengan tangan kanannya sebelum mendarat dengan kuat di sarang burung gagak. Saat spanduk perang darah merah memasuki cengkeraman Xiao Su, dia mengacungkannya dan mengirimkan cahaya merah ke langit. Formasi jiwa iblis immemorial langsung diaktifkan.